Allahumma salli ala Muhammad. Alaikum bisidqi, berbuatlah jujur dalam kehidupan kalian. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya jujur yahdi ilal birri, akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadhibah, wa iyyakum wal kadhibah, dan jauhilah oleh kalian kadhib, dusta, bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya bohong, dusta itu akan mengantarkan kepada kedurhakaan, ketercelaan. Fa innal fujura, maka sesungguhnya fujur, kedurhakaan itu yahdi ilan nar, akan mengantarkan kita kepada neraka jahanam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil ikhwani من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuba fi qulubi ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi 'alihi ya fa'il bil zawali mubdam bi tabarakal hamdul minnatu wassalamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matiyani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mubaladi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 137. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يدعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla. Wa kadzalik, dan seperti itulah sudah dijelaskan sebelumnya sifat-sifat dari orang musyrik, sifat-sifat dari orang-orang kafir. Kemudian apa yang Allah berikan kepada mereka dengan sifat-sifat yang zalimnya, yang mendolimi dirinya, fahsya dan mendolimi orang lain, mungkar. Apa yang Allah perbuat selanjutnya? Zayyana likatsirin minal musyrikin. Zayyana, zain, nampak indah. Likatsirin, kebanyakan, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Jadi kezalimannya itu dijadikan indah oleh Allah.
perbuatan zalimnya itu dijadikan hobi, kesenangan, nampak indah, nampak ada kebanggaan, dikathirin dari kebanyakan minal musyrikin, orang-orang yang musyrik, dari golongan, dari kelompok orang-orang yang musyrik, nampak indah kezaliman yang mereka perbuat. Ada suatu kebanggaan tatkala melakukan kezaliman. Merasa bahagia, merasa senang tatkala melakukan perbuatan dosa. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang musyrik. Makanya kita tatkala berbangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan, berbangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan, berbangga dengan kezaliman yang kita perbuat, hati-hati. Itu bentuk proses menuju kemusyrikan. Makanya kita harus selalu bertasbih, mensucikan jiwa kita, tazkiyatun nafs, agar sifat-sifat bangga tatkala melakukan kezaliman, bahagia tatkala melakukan kezaliman baik untuk dirinya, juga melakukan kezaliman untuk orang lain, merasa senang tatkala melakukan kemaksiatan, merasa bangga tatkala melakukan kerusakan. Hati-hati, itu adalah langkah-langkah setan untuk menjerumuskan kita menjadi orang yang musyrik. Nampak indah tatkala kita melakukan kemaksiatan, nampak indah tatkala kita melakukan kezaliman, senang tatkala bisa mendolimi orang lain, bisa menindas orang lain, senang tatkala melihat orang lain jatuh, senang tatkala melihat orang lain menderita. Hati-hati, itulah step by step, langkah-langkahnya setan untuk menggiring kita manusia menuju kemusyrikan. Terus apa lagi? Setelah mereka berbangga dengan kezaliman yang mereka lakukan, mereka juga berbangga tatkala qatla auladihim, tatkala bisa membunuh anak-anak mereka. Jadi orang-orang musyrik itu bangga tatkala bisa membunuh anak-anak mereka, terutama waktul abna'i, terutama dapat membunuh anak-anak perempuan mereka. Jadi zaman dulu itu, zaman jahiliyah itu, tatkala seseorang mempunyai anak perempuan, itu seolah-olah aib, seolah-olah mencoreng muka mereka. Jadi kalau ada orang kemudian melahirkan, ternyata anaknya itu perempuan, itu kebanyakan pada zaman jahiliyah dulu anaknya itu dibunuh, dikubur hidup-hidup, dibunuh anaknya itu. Merupakan kehinaan tatkala seseorang melahirkan atau mempunyai anak perempuan, dibunuh dengan cara dikubur hidup. Na'udzubillah. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seorang jawara, seorang pegulat, seorang yang kuat,
yang disegani oleh orang-orang. Namun tatkala istrinya melahirkan seorang bayi perempuan, merasa hina dirinya, merasa tercoreng harga dirinya. Kemudian oleh Umar bin Khattab, waktu itu belum mendapatkan petunjuk dari Allah, belum memeluk agama Islam, anaknya yang baru lahir, anak perempuannya itu langsung diambil, kemudian digalilah tanah di sampingnya Ka'bah itu, kemudian dikubur hidup-hidup. Itulah Islam datang dengan penuh keberkahan, sehingga antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu disetarakan. Karena membunuh tanpa hak itu sama halnya dengan membunuh semua orang. Jadi membunuh satu orang ini bukan kaitannya dengan muslim atau non muslim. Membunuh satu orang, satu jiwa itu sama halnya dengan membunuh seluruh jiwa. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasi jami'an. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa membunuh seseorang bi ghairi nafsi, bukan karena orang itu membunuh orang lain, maksudnya kisos, atau fasad fil ardi, atau membuat kerusakan di atas bumi ini, bom bunuh diri misalnya, fakaan nama, maka semisal diibaratkan, diumpamakan qatalan nasa jami'ah, dia telah membunuh seluruh manusia. Itu semisal umpamanya orang membunuh satu orang, sama halnya dia membunuh seluruh manusia. Itulah ajaran Islam. Jadi nggak boleh sembarangan membunuh orang tanpa hak, tanpa dibenarkan. Lain halnya misalkan ada hukuman kisos, ada orang membunuh orang, hukumannya harus dibunuh, dipancung. Ada juga memperkosa, hukumannya digantung. Ada juga berzina muhson, hukumannya dirajam sampai mati. Itu boleh dilakukan karena sudah jelas hukum yang ditetapkan oleh Allah, syariatnya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau ada orang yang sudah punya suami, lawan jenisnya orang yang sudah punya istri, kemudian dia melakukan perzinahan, itu hukumannya dirajam sampai mati. Ada juga orang memperkosa, pemaksaan melakukan pemerkosaan, itu hukumannya digantung. Ada juga orang membunuh orang lain, baik disengaja atau tidak, itu hukumannya kisos, yaitu dihukum pancung, dipenggal kepalanya, gelundungnya, kepalanya dipenggal. Itu hukuman syariat Islam.
Juga bagi seseorang yang membunuh orang yang Islam, membunuh orang yang beriman, itu hukumannya lain. Di surat An-Nisa 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa wa'adda lahu adzaban 'azima. Dan barang siapa membunuh orang yang beriman muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu maka balasannya adalah jahannam, yaitu neraka jahannam, khalidan fiha dan masuk dia ke dalamnya, fiha selama-lamanya, kekal di dalamnya, wa ghadiballah dan mendapatkan kemurkaan dari Allah alaihi atasnya, wa la'anahu dan melaknatnya Allah. Dengan cara apa? Wa a'adda lahu dengan menyiapkan baginya seorang pembunuh ini azaban azima, yaitu azab yang amat besar di dalam neraka jahanam. Makanya hati-hati. Membunuh satu jiwa sama halnya dengan membunuh seluruh jiwa. Membunuh satu orang sama halnya dengan membunuh semua orang. Itu kalau dilakukan tanpa haknya. Kejadian kemarin di Bangkalan, Caroknya, berapa jiwa yang terbunuh? 4 jiwa. Terus apakah orang Islam yang dibunuh? Iya, ternyata barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka hukumannya adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha dan kekal di dalamnya. Kemudian waghadiballah mendapatkan kemurkaan dari Allah, wa alanahu wa la'anahu dan melaknatnya Allah. Dan kemudian wa'adalahu dan menyediakan Allah tempat untuk azaban azimah, untuk diberi azab yang amat besar. Na'udzubillah. Terus gimana Gus kejadian kemarin di Bangkalan? Apakah yang membunuh tetap jaminannya masuk neraka? Kalau bertaubat sungguh-sungguh, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, menyesal atas apa yang dilakukan, masih ada peluang untuk diterima taubatnya oleh Allah. Kalau taubat sungguh, taubatan nasuha, bertaubat, menyesal apa yang diperbuatnya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian meningkatkan ibadah, beristighfar, minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh, maka kemungkinan besar, masa bisa dipastikan bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah, karena Allah Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Syaratnya bertaubat. Bertaubatnya sebelum nafas sampai di kerongkongan. Gimana dalilnya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Jadi masih ada kesempatan sebelum nafas sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Jadi masih ada kesempatan. Allah akan menerima taubatnya seseorang kalau dia menyesal, kalau dia sungguh-sungguh berjanji tidak mau mengulanginya lagi, dan masih ada kesempatan hidup, masih diberi umur yang panjang,
sebelum nafas di kerongkongan, dia masih punya peluang untuk bisa bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Ya. Kalau zaman jahiliyah merasa bangga, merasa senang tatkala bisa membunuh anaknya. Membunuh anaknya itu senang. Ada juga yang berfatwa. Siapa yang berfatwa itu? Syuraka'uhum, pembesar-pembesar mereka, sekutu-sekutu mereka yang merawat berhala-berhala, itu namanya suraka. Dia berfatwa juga, dulu loh pernah untuk bukti kita mendekatkan diri kita, bukti kita dekat dengan Allah, bukti kita cinta dengan Allah, Nabi Ibrahim mencontohkan untuk membunuh anaknya. Itu alasan mereka. Padahal apa yang terjadi sesungguhnya, yang ada di dalam hatinya, membunuh anaknya itu dilakukan karena dikhawatirkan kalau anaknya nanti hidup, dia akan menjadi miskin, tidak dapat memberi makan, menambah aib dalam kehidupannya kalau anak perempuan, membuat jatuh harga dirinya kalau anak perempuan, kemudian dibunuhlah anak perempuannya itu, dikubur hidup-hidup. Ada anak laki-laki juga dibunuh karena takut miskin, karena takut menghabiskan berasnya, gandumnya, hartanya. Itu bentuk kemusyrikan, dosa besar, kezaliman yang besar. Tatkala seseorang membunuh anaknya karena khawatir dia jatuh miskin. Banyak sekarang calon orang yang baru menikah terus ikut KB, ya. Kemudian ditunda kehamilannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian apa alasannya? Karena masih belum mapan, karena masih belum punya rumah, karena masih belum punya mobil. Hati-hati. Itu langkah setan untuk menggiring kita terjerembab, terjerumus kepada kemusyrikan. Seolah-olah ada kekuatan selain dari kekuatannya Allah. Padahal anak yang lahir itu sudah ditentukan oleh Allah qada dan qadarnya, tentang ajalnya, tentang rezekinya, tentang jodohnya sudah ditentukan oleh Allah. Gak usah ditunda-tunda. Kalau sudah menikah, gak usah ditunda-tunda dalam membuat anak, dalam proses kehamilan ditunda-tunda. Dengan ikut KB misalkan, karena alasannya belum mapan, takut miskin, takut sengsara. Apa tujuan suraka ini? Tujuan pembesar-pembesar, tujuan ketua-ketua yang mengurus berhala ini, liyurduhum, untuk menghancurkan mereka, untuk membinasakan mereka. Niatnya memang untuk kerusakan. Dengan cara apa? Waliyalbisu alaihim dinahum, dengan mencampurkan atas mereka dinahum, agama mereka atau keyakinan mereka, dicampur adukan keyakinannya. Lu, kalau kamu punya anak perempuan nih, kamu akan hidupnya besok akan terhina,
akan jatuh harkat martabatmu kalau kamu punya anak perempuan, padahal yang dinikahi juga perempuan, yang jadi istrinya juga perempuan. Dicampur-campur keyakinannya itu, akhirnya jadi tahu campurnya. Agamanya dicampur-campur. Makanya nggak boleh ada kemusyrikan di dalam jiwa kita, itu nggak boleh. Kita harus tasbih terus, harus keluarkan jiwa-jiwa musyrik. Keyakinan ada kekuatan dari selain Allah dikeluarkan dari dalam jiwa kita. Nggak boleh kita mencampur-campur. Ada kekuatan selain dari kekuatannya Allah, itu namanya musyrik. Seperti yang dicontohkan kemarin, mengadakan tumbal ya. Dulu di Sungai Nil itu musim kekeringan, terus cari gadis yang wayunya pol, cantiknya pol, kemudian ditumbalkan, dibunuh, disembelih, terus dilempar ke Sungai Nil. Itu keyakinannya mereka. Dengan memberi tumbal ke Sungai Nil, maka kekeringan akan berlalu. Sungainya ada airnya lagi. Itu keyakinan mereka. Mempercayai ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Memberi sesajen di Gunung Merapi, Gunung Semeru, hati-hati. Memberi sesajen di pohon beringin yang angker di kuburan, hati-hati. Itu proses penggiringan setan ke arah kemusyrikan. Dicampur-campur agamanya itu dengan keyakinan-keyakinan, dengan bid'ah yang sayyi'ah, yang jelek. Walau sya'allahu, dan seandainya menghendaki siapa Allah, ma fa'aluhu, maka tidak akan terjadi perbuatan yang seperti itu. Kalau Allah berkehendak, gak ada orang-orang yang musyrik, gak ada orang-orang yang kafir, semua tunduk dan patuh menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau Allah berkehendak. Namun Allah memberikan kehendaknya kepada kita, sehingga kita juga punya kehendak. Allah menginginkan, menghendaki, kita juga mempunyai kehendak. Dinyukkan sama Allah, nyuk, awakmu juga tak kasih kehendak, awakmu tak bikinkan akal, awakmu tak bikinkan hati. Semua makhluk tak kasih kehendak, terutama manusia. Gunakan akalmu, gunakan hatimu. Jadi gunakan. Jadi kalau kalian bingung tentang satu hal, udah dipikir gak ada jalan keluarnya, udah mumet mentok, apa yang kalian harus lakukan? Tanyakan pada hatimu. Istafti qalbak. Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu. Kalau kalian bingung melakukan sesuatu hal, ragu, takut, berani. Kalau takut jangan sok berani. Kalau berani jangan takut. Tanyakan pada hatimu. Istafti qalbaka. Tanyakan pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu. Kalau takut jangan berani. Kalau berani jangan takut, ya. Jangan ragu. Kalau Allah menginginkan, tidak ada orang muslim. Kalau Allah menginginkan, tidak ada orang kafir. Semua muslim, semua mukmin. Kalau Allah menginginkan, ma fa'aluhu,
maka itu tidak akan terjadi kalau Allah menginginkan, kalau Allah berkehendak. Makanya manusia itu diberi juga kehendak oleh Allah. Tatkala ditanya, misalkan ada orang nggak sholat, mas, kok nggak sholat? Loh, kalau aku ditakdir oleh Allah, kalau dikehendaki oleh Allah masuk surga, ya tetap masuk surga walaupun tanpa sholat. Loh mas, kok nggak mengaji? Oh, kalau aku ditakdir oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk bisa ngalim, punya ilmu laduni, itu bisa terjadi kalau dikehendaki oleh Allah. Kalau ada orang yang bilang seperti itu, kita harus mencontohkan terhadap makanan. Tatkala waktunya makan, orang itu nggak usah dikasih makan. Kalau Allah berkehendak, aku akan kenyang, gitu ya. Fadharhum, maka tinggalkanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad mereka yang mempunyai perbuatan kelakuan yang seperti itu, yang mempunyai sifat yang seperti itu. Jadi suruh tinggalkan, suruh jangan diraukan oleh kanjeng Nabi Muhammad orang-orang musyrik. Terus orang-orang yang menjadi pembesar orang musyrik suruh tinggalkan. Orang yang gemar membunuh anaknya. Kalau zaman sekarang membunuh anak itu dibunuh karakternya. Anaknya dulu dibunuh karakternya. Kok ada anak kayak gitu, orang tua kayak gitu, anaknya pinter, dibunuh karakternya. Akhirnya biku cemburu. Ada anaknya lebih hebat dari orang tuanya, seharusnya orang tuanya bangga terhadap mempunyai anaknya seperti itu, kok malah ini sebaliknya, malah nggak mau disaingi sama anaknya. Bukan orang tua namanya, tapi iblis ya. Nggak boleh kita membunuh anak-anak mereka, anak-anak kita. Semangatnya, tatkala semangat untuk mengaji, kita bunuh semangatnya. Hati-hati, kalau ada orang tua seperti itu sudah berproses menuju kemusyrikan, sudah mulai mengikuti langkah-langkah setan. Banyak sekarang, banyak anaknya diantar ngaji, orang tuanya yang nganter pakaiannya rok mini. Ini sebetulnya penggembosan terhadap semangat anak. Nanti anaknya dicemooh sama teman-temannya. Oh, itu mamamu tak? Itu ibumu tak? Iya. Pakaiannya kok gitu sih? Kok nggak pakai jilbab? Kok pakai rok mini? Sedangkan awakmu pakaian busana muslim. Hati-hati, itu pembunuhan karakter, pembunuhan semangat terhadap anak-anaknya. Terus juga anaknya welek, atau anaknya cacat, atau anaknya punya penyakit, punya tumor, punya kanker, atau anaknya cacat sejak lahir, yang terjadi di TV-TV. Matanya cuma ada satu, terus dijuluki dajjal sama orang-orang. Terus orang tuanya nggak mau mengakui anaknya karena anaknya cacat. Ada juga cacat mental, keterbelakangan, anaknya oon, disuruh keberadaan, atau suaranya nggak bisa ngomong, untuk apa namanya itu, anak apa itu, cacat mental itu, terus nggak mau diakui. Itu namanya juga pembunuhan karakter. Bisa disembuhkan
autis, anak-anak autis bisa disembuhkan, anak-anak yang keterbelakangan mental bisa disembuhkan. Yang penting ada semangat dari orang tuanya, jangan malah tambah dibunuh karakternya. Fadarhum, tinggalkanlah oleh engkau wahai Nabi Muhammad mereka yang berbuat seperti itu, yang berbuat kezaliman, yang berbuat kemusyrikan, yang berbuat aniaya, sadis terhadap anak-anaknya, membunuh anak-anaknya, membunuh jiwanya, membunuh karakternya, membunuh semangatnya. Tinggalkan orang-orang yang seperti itu, yang mencampur adukkan keyakinannya, agamanya. Tinggalkan. Kalau nggak mau, tinggalkan. Wa ma yaftarun, dan tinggalkan juga apa yang mereka ada-adakan. Apa contohnya? Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, hadhihi an'amun wa harsun hijrun. Ini contohnya. Ini an'amun, ternak. Ada onta, ada sapi, ada kambing. Wa harsun, dan ini juga tumbuh-tumbuhan, pertanian, perkebunan. Hijrun, terlarang. Kenapa kok terlarang? La ya'amuha, dan tidak boleh untuk dimakannya. Jadi ada onta, ada kambing, ada sapi dilarang untuk dimakan. Ada gandum, ada padi, ada kurma dilarang juga untuk dimakan. Illa man nasya'u, kecuali bagi yang mereka kehendaki, yaitu para suroka tadi, pembesar mereka, pimpinan mereka. Boleh kalau mereka yang makan. Ini buat aturan sendiri, bizakmihim, sesuai dengan akal-akalannya mereka, sesuai dengan harapan-harapannya mereka sendiri, membuat syariat-syariat sendiri, membuat aturan-aturan sendiri. Ujung-ujungnya apa? Faktor kemalasan, malas untuk bekerja para pembesar mereka itu. Jadi buat syariat baru. Itu kalau sapimu sudah melahirkan 3 kali, yang keempat itu gak boleh kamu makan, gak boleh kamu jual, terus uangnya kamu gunakan untuk makan dan lain sebagainya, gak boleh. Itu kalau kamu panen padi udah 3 kali, yang keempat itu gak boleh kamu miliki itu padinya, dikasihkan aku air. Itu kata pembesarnya mereka, kata pemimpinnya mereka. Itu buat aturan-aturan sendiri sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Ada juga wa an'amun hurrimat zuhuruha, ada juga keyakinan yang mereka tanamkan, para suruka ini yang ditanamkan adalah wa an'amun, ada juga hewan ternak hurrimat, haram zuhuriha, untuk ditunggangi. Misalkan ada keledai, ada onta. Itu kalau keturunan yang ke-7, yang ke-9 itu nggak boleh dikendarai, nggak boleh ditumpaki. Itu yang mereka gaung-gaungkan para suruka ini, kecuali yang mereka kehendaki. Pinter untuk membodohi, ya, minteri namanya, membodoh-bodohi. Makanya orang muslim ini bodoh, ya. Ada juga wa an'amun la yadhkuruna nasmallahi 'alaiha iftira'an 'alaih, dan juga hewan yang tidak disebutkan nama Allah tatkala menyembelihnya atau memotongnya, 'alaiha, atasnya, iftira'an 'alaih, itu juga akal-akalan mereka, membuat sesuai dengan keinginannya mereka, alaihi,
Itu semua menabrak aturan-aturan yang telah Allah buat, syariat-syariatnya Allah yang Allah buat. Untuk kepentingannya siapa? Untuk kepentingannya mereka sendiri, pembesar-pembesar, orang-orang musyrik, surokat, pemimpin-pemimpin merekanya itu. Terus apa kata Allah? Sayajzihim, ingat, akan dibalas mereka itu bima kanu yaftarun, dengan apa kanu ada mereka berbuat, mereka yaftarun, yang mereka ada-adakan, kebohongan-kebohongan yang mereka perbuat akan dibalas besok oleh Allah. Kapan? Di yaumil kiamah. Makanya orang musyrik itu besok itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Makanya kita harus hati-hati, dikhawatirkan di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa kemusyrikan. Yang kita pelajari ini semua untuk keselamatan diri kita, untuk cerminan untuk kita. Jangan sampai jiwa-jiwa kemusyrikan bersemayam di dalam jiwa kita. Jangan sampai. Nampak indah, nampak bahagia, nampak senang tatkala melakukan dosa-dosa. Hati-hati. Itu langkah-langkah setan untuk menggiring kita menuju kemusyrikan. Tak kala berzina bangga dia, diceritakan ke teman-temannya, kemarin malam aku berzina dengan si A, dengan si B, dengan si C, bangga dia. Playboy, menampakkan keplayboyannya dia bangga. Hati-hati, itu prank-nya setan untuk menggiring kita ke arah kemusyrikan. Berbangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan, berbangga dengan kezaliman yang kita lakukan, berbangga dengan kedurhakaan yang kita lakukan. Hati-hati, itu termasuk langkah-langkah setan untuk menggiring kita menuju kemusyrikan. Terus membunuh anak-anak. Kalau sekarang nggak ada orang tua bunuh anak-anaknya, itu nggak ada. Kenapa kok membunuh anak-anaknya? Pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, itu mempunyai keyakinan kalau membunuh anak-anaknya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, dicontohkan oleh kanjeng Nabi Ibrahim. Itu alasan mereka. Namun apa yang sesungguhnya terjadi? Mereka takut jatuh miskin dengan mempunyai banyak anak, jatuh terhina, tercoreng mukanya tatkala mempunyai anak perempuan. Hati-hati, ini ditanamkan oleh surokat, pembesar-pembesar orang musyrik, pembesar-pembesar dalam penyembahan berhala, itu namanya surokat. Semuanya itu untuk liyurduhum, untuk membinasakan mereka, untuk menjurumuskan mereka ke lembah dosa dan nista. Dengan cara apa? Waliyalbisu alaihim dinahum, mencampur adukkan agama dengan keyakinan lainnya. Na'udzubillah. Itu kemusyrikannya. Termasuk langkah-langkah setan menggiring kita untuk musyrik dengan mencampur adukan keyakinan-keyakinan di dalam hati kita. Ngasih sesajen di sawah, kasih ketan sama telur, diantar ke kursi enak, ketan telur dimakan. Buang kepala sapi di tengah lautan, dibuat sop kepala sapi kan enak. Nyembelih ayam di bendung,
dibuat sup ayam dan enak ya. Itu mereka lakukan atas dasar petunjuk dari surga mereka. Hati-hati, mereka itu banyak akalnya, nginteri alias membodohi. Padahal itu semua akal-akalannya mereka yang mereka adakan. Alias apa? Kalau diakal-akalin yang nggak ada diada-adakan. Itu termasuk pembohongan, pendustaan, menggiring kita supaya juga melakukan pembohongan, melakukan pendustaan. Padahal dusta itu sumbernya penyakit. Kakek moyangnya penyakit itu dusta. Penyakit akan timbul dari dusta. Termasuk ciri-cirinya orang munafik juga berkata dusta. Ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hati-hati, ciri-cirinya orang munafik ini udah penyakit hati. Orang-orang nifak ini udah penyakit hati. Ciri-cirinya orang nifak, orang-orang munafik itu ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, tatkala berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, tatkala dipercaya dia berkhianat. Hati-hati. Munafik ini sudah proses untuk menuju kemusyrikan. Karena orang munafik ini berdoliman juga terhadap orang. Tatkala dia berkata berdusta, tatkala dia berjanji ingkar, tatkala dia diberi amanah berkhianat. Itu bentuk pendoliman. Sedangkan musyrik ini adalah dulmun adim, kezaliman yang besar. Makanya nggak boleh kita mengakal-akali orang, ngakali orang itu nggak boleh. Membodoh-bodohin orang itu nggak boleh. Berbohong terhadap orang itu nggak boleh. Kita harus amanah, harus siddiq, jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi, gimana? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Diulang, gimana? Alaikum bisidqi, berbuatlah jujur dalam kehidupan kalian. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya jujur yahdi ilal birri, akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadzibah, wa iyyakum wal kadzibah, dan jauhilah oleh kalian kadzib, dusta, bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya bohong, dusta itu
akan mengantarkan kepada kedurhakaan, ketercelaan. Fa innal fujura, maka sesungguhnya fujur, kedurhakaan itu yahdi ilan nar, akan mengantarkan kita kepada neraka jahanam. Na'udzubillah. Kita harus jujur. Perintahnya Kanjeng Nabi ini harus jujur. Sifatnya Kanjeng Nabi siddiq, harus jujur. Kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, kita harus jujur. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhibah wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Jagalah kalian dengan jujur, berbuatlah jujur kalian. Sesungguhnya jujur mengantarkan kalian kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surga. Jauhilah berkata dusta, karena sesungguhnya dusta itu mengantarkan kalian kepada kedurhakaan, keburukan, dan sesungguhnya keburukan itu, kedurhakaan itu akan mengantarkan kalian masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Makanya berbuat jujur agar kita dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, mengarah kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan akan mengantarkan kita kepada ridha Allah, akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, kita harus jauhi kedustaan, karena kedustaan akan mengantarkan kita kepada keburukan, kejelekan, kedurhakaan, kezaliman. Dan sesungguhnya kejelekan, keburukan, kezaliman akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa berlaku jujur, berbuat jujur, berkata jujur, dan dijauhkan oleh Allah dari berkata dusta, berbuat dusta, berlaku dusta dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah, sehingga tatkala kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan
yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.